Halo guys, isu ataupun kasus terkait dengan band punk bernama Sukatani yang sempat menghebohkan dunia permedia sosialan ataupun dunia musik Indonesia yang mengkritik tentang kepolisian sampai hari ini masih terus bergulir. Bahkan televisi atau media-media besar mengangkat isu ini. Dan hal yang sangat wajar sekali sih jika Sukatani ini mengkritik dengan tentang bayar-bayar di dalam judulnya yang mungkin para penikmat tahu tujuannya arahnya kemana. Mungkin teman-teman atau para netizen masih ingat dengan salah satu anggota DPR dari fraksi Demokrat sempat mengatakan masih ingat dengan perpanjangan SIM ini apakah bisa dilakukan hanya sekali dalam seumur hidup. Tetapi dari jajaran kepolisian sampai hari itu juga mereka masih diam dan tidak setuju karena banyak alasan bla 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 yang notabene kita tahu. Contohnya saya dulu kalau saya pergi untuk membuat SIM, kalau saya mengikuti prosedur yang benar, saya datang, saya daftar, saya foto dan bla bla bla, endingnya saya tidak akan lulus. Saya akan otomatis gagal dalam proses tes drive lah yang paling utama saya katakan. Ataupun tes-tes tertulis yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Mungkin kalau saya tanya lagi kepada pihak kepolisian, jika melakukan tes itu mungkin 5 tahun ke depan lagi, jika SIM-nya habis, apakah dia bisa melakukan itu? Atau mungkin bisa disamakan dengan masyarakat. Jadi hal yang sangat wajar jika ada band yang mengkritik bahwa ini adalah potret tentang kelakuan ataupun kondisi yang ada di dalam negara kita. Mungkin baru-baru ini baru ada lagi saya dengar atau saya baca sekilas di sebuah media sosial TikTok. Ada seorang bapak-bapak yang tepatnya ada di daerah Medan. Jadi motornya ditemukan oleh pihak kepolisian. Dan saat dia ingin mengambil motor tersebut karena dia sudah menunjukkan suratnya, BBKB dan segala macam bukti kepemilikan. Bukannya dia mendapatkan motornya kembali, bahkan dia disuruh untuk membayar katanya karena kuncinya sudah diganti. Jadi pemilik harus membayar biaya tersebut sebesar 2 juta. Dan sangat hal yang wajar sekali orang-orang mengkritik hal apapun jadinya kenapa sih harus jadi bayar sedikit-dikit bayar. Dan ada satu lagi ceritanya. Dulu waktu saya pulang kerja, saya ini dulu belum ada SIM sama sekali. Ada razia di daerah Blok M. Terus, nah otomatis kalau saya masuk atau melewati dari pihak razia, saya akan kena, ya kan? Dan karena saya menghindar dan sembunyi, salah satu polisi datang menghampiri. Cuk. Nah, di saat itu dia langsung menanyakan mana SIM-nya, mana STNK dan bla bla bla. Saya bilang tidak ada pak, saya belum punya SIM dan bla segala macam. Dan ujungnya seharusnya saya kan ditilang dan diberikan surat tilang. Tahu nggak apa? Ya udah, keluarin aja saya kelasnya. Dan akhirnya saya hanya mengeluarkan duit 20.000 dan Pak polisi itu mau menerimanya.
Itu salah satu pengalaman saya yang tak pernah saya lupakan. Dan artinya, semua orang boleh mengkritik pihak kepolisian. Semua orang boleh melihat kepolisian dari sisi baik, buruk, dan demi memajukan bangsa ini. Terus apa yang salah dengan Sukatani yang mengeluarkan lagu bayar-bayar? Bahkan seharusnya pihak kepolisian tidak harus ikut ataupun melakukan campur tangan dalam kasus ini. Bahkan sekarang hal apapun, jika mahasiswa ataupun siapapun yang demo ke istana ataupun ke DPR, lagu ini akan mereka nyanyikan. Dan sekarang dari Kapolri mengatakan, ayo Sukatani bisa menjadi duta untuk kepolisian. Sepertinya dulu-dulu semua historinya sama sepertinya. Bikin kasus A, jadi duta narkoba. Bikin kasus B, jadi duta ini. Duta-duta dan akhirnya duta Sheila on Seven yang menyanyi. Dan inilah potret dari penegakan hukum kita. Dan saya rasa Sukatani itu tidak perlu harus ada campur tangan siapapun. Sukatani menunjukkan video permintaan maaf. Justru saya sempat lihat juga di media sosial bahwasanya Sukatani ini sempat diundang untuk konser di daerah Pulau Jawa, dan lagu bayar-bayar itu akhirnya mereka tidak berani untuk menyanyikannya. Dan apakah ini sebenarnya salah satu pembungkaman untuk kebebasan berekspresi ataupun kebebasan untuk berbicara di negara ini? Komen teman-teman. Kita berdiskusi di kolom komentar. Ciao.